Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Rita selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur dan Perkembangan Tumbuhan. Baik, langsung saja. Saya Amira Nita Eka Imtihana dengan NIM 20080860056 akan mempresentasikan mengenai review artikel jurnal dengan judul Studi Anatomi Daun dari 3 anggota suku Malvaceae di kawasan Waduk Jatiluhur. Subbab yang pertama yaitu mengenai identitas jurnal. Jurnal berikut berjudul Studi Anatomi Daun dari 3 anggota suku Malvaceae di kawasan Waduk Jatiluhur yang ditulis oleh pertama Dorli, yang kedua Ratih Kusumaningrum, yang ketiga Nika Dek Suryantari, dan yang keempat yaitu Fauzia Larizma Anindita. Nomor jurnal yang direview yaitu berasal dari Proceeding Biology Education Conference yaitu ISSN dengan nomor 25285742 vol 13/1/2016 halaman 611 hingga 618 dari Departemen Biologi FMIPA Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga Bogor 16680 Indonesia. Kemudian jurnal tersebut merupakan bagian dari Jurnal Seminar Nasional ke-8 Pendidikan Biologi FKIP UNS. Latar belakang dilakukannya penelitian pada artikel jurnal yaitu tumbuhan Malvaceae merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki bentuk daun berbagi dan bergerigi, dapat tumbuh dalam berbagai jenis, pH dan tekstur tanah, serta dapat tumbuh optimal di bawah sinar matahari penuh, menurut L. 2004. Tumbuhan Malvaceae banyak ditemukan di vegetasi semak belukar di kawasan Waduk Jatiluhur. Kemudian, studi anatomi daun perlu dilakukan untuk mendukung identifikasi tanaman secara morfologi. Nah, anatomi daun diamati karena daun memiliki struktur jaringan yang bervariasi, menurut Burke and Cornett 2005. Kemudian, sifat anatomi daun seperti stomata dapat digunakan untuk membedakan karakter yang rumit. Berikutnya, tumbuhan suku Malvaceae umum memiliki trikoma tipe stellate pubescens atau trikoma yang memiliki satu titik dan bercabang yang memberikan bentuk seperti bintang. Selain itu, pengamatan ini didasarkan pada hipotesa bahwa tiap spesies anggota suku Malvaceae memiliki karakter khusus pada anatomi daunnya. Next, yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus tahun 2015. Sampel tanaman yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari zona 3 dan 4 kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Identitas struktur anatomi daun dilakukan di Laboratorium Anatomi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Kemudian bahan yang digunakan yaitu 3 spesies anggota famili Malvaceae, yaitu pungpulutan atau Urena lobata, kemudian pulutan atau Sida glutinosa, dan Sida guri atau Sida rumbifolia. Kemudian terdapat bahan kimia yang digunakan yaitu alkohol, HNO3, dan klorox atau aiklin, safranin, dan gliserin. Untuk alat yaitu wadah botol film, gunting, gelas objek, gelas penutup, cawan Petri, gelas arloji, pinset, silet, kuas, label, dan mikroskop yang dilengkapi dengan kamera OptiLab. Berikut merupakan langkah pembuatan sediaan sayatan paradermal daun. Pertama, sayatan paradermal daun dibuat mengikuti metode wall mount. Kemudian, daun yang telah difiksasi dengan alkohol 70% dicuci dengan aquades. Selanjutnya, daun dilunakkan dengan merendam dalam larutan HNO3 50% selama beberapa jam. Kemudian, sampel dicuci dengan air. Selanjutnya, dilakukan penyayatan dengan silet untuk mendapatkan epidermis sisi atas atau adaksial dan sisi bawah atau abaksial daun. Setelah itu,
Hasil sayatan direndam dalam kloroks lalu diwarnai dengan safranin 0,25%. Kemudian, sampel diletakkan pada gelas objek yang telah ditetesi gliserin 30% dan ditutup dengan gelas penutup. Setelah itu, sampel diamati di bawah mikroskop. Pembuatan sediaan sayatan transversal daun. Langkah pertama yaitu sampel daun disayat secara melintang menggunakan silet dengan bantuan gabus singkong. Kemudian hasil sayatan direndam dalam kloroks selalu diwarnai dengan safranin 0,25%. Setelah itu, sayatan diletakkan pada gelas objek yang diberi media gliserin 30% dan ditutup dengan gelas penutup. Yang terakhir yaitu amati sampel menggunakan mikroskop. Beberapa hal yang perlu diamati. Yang pertama yaitu pengamatan sediaan sayatan paradermal. Parameter yang diamati pada sayatan paradermal daun yaitu tipe, ukuran, dan kerapatan stomata. Di samping itu juga diamati bentuk sel epidermis dan tipe serta keberadaan trikoma. Yang kedua yaitu pengamatan sediaan sayatan transversal. Karakter yang diamati pada sayatan transversal daun yaitu tebal epidermis, tebal palisade, tebal bunga karang, dan tebal daun. Nah, untuk selanjutnya kita sampai pada hasil pengamatan atau pembahasan. Dapat diperhatikan pada gambar 4 yaitu terdapat gambar sayatan paradermal sisi adaksial yaitu gambar A dan abaksial atau B daun pada pungluputan atau urena lobata dengan perbesaran 400 kali. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat bagian epidermis, stomata, dan trikoma. Kemudian pada gambar 5 terdapat sayatan paradermal sisi adaksial dan abaksial dari daun pulutan atau Sida glutinosa dengan perbesaran 400 kali. Di situ juga ditunjukkan bagian dari epidermis, stomata, dan trikoma. Kemudian gambar yang terakhir yaitu gambar ke-6 terdapat sayatan paradermal sisi adaksial dan abaksial dari daun Sida guri atau Sida rombifolia dengan perbesaran 400 kali. Di mana bagian atas ditunjukkan epidermis, kemudian disusul dengan bagian stomata, dan yang terakhir yaitu trikoma. Dari pengamatan gambar di atas, dapat kita ambil beberapa inti. Yang pertama yaitu mengenai epidermis. Karakter epidermis pada pungpulutan dan pulutan tersusun oleh sel-sel dengan dinding berbentuk berombak, sedangkan pada Sida guri memiliki dinding sel epidermis berbentuk poligonal. Selanjutnya, tipe, ukuran, dan sebaran stomata. Ketiga spesies anggota famili Malvaceae yang diamati memiliki tipe stomata yang sama, yaitu anomositik. Stomata pada ketiga spesies tumbuhan dijumpai di kedua sisi daun, baik pada sisi adaksial maupun sisi abaksial. Kemudian keberadaan stomata yang demikian dikenal dengan istilah amfistomatik. Hasil pengamatan berikutnya yaitu mengenai tipe trikoma. Pada pungpulutan dan pulutan memiliki trikoma tipe non-glandular, sedangkan pada Sida guri dijumpai trikoma tipe non-glandular dan glandular. Tipe trikoma non-glandular pada pungpulutan yaitu tipe uniseriat, sedangkan pada pulutan dijumpai tipe uniseriat dan tipe bintang atau disebut stellate hair. Kemudian trikoma tipe bintang juga dijumpai pada tumbuhan Sida guri. Selain itu, terdapat pengamatan mengenai struktur sayatan transversal daun. Hasil pengamatan pada sayatan transversal daun menunjukkan ketiga spesies tumbuhan memiliki tipe daun dengan jaringan mesofil yang terdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Kemudian, susunan daun dari ketiga spesies yaitu terdiri dari kutikula atas, epidermis atas, jaringan palisade, jaringan bunga karang, epidermis bawah, dan kutikula bawah.
Berikutnya, mari kita perhatikan tabel 1 mengenai kerapatan stomata sisi adaksial dan abaksial daun 3 spesies famili Malvaceae. Pertama, yaitu spesies pungpulutan memiliki kerapatan stomata pada adaksial 33,6 mm kuadrat, kemudian pada bagian abaksial terdapat 77,5 mm kuadrat. Kemudian pada spesies pulutan terdapat 171,7 mm kuadrat dan pada bagian abaksialnya terdapat 313,3 mm kuadrat. Kerapatan stomata pada sidaguri yaitu terdapat 163,6 mm di bagian adaksial dan 472,9 mm pada bagian abaksial. Nah, pada tabel 1 terlihat bahwa nilai kerapatan stomata yang diamati dijumpai lebih banyak pada sisi abaksial daun dibandingkan pada sisi adaksialnya. Hal ini sesuai dengan Esau pada tahun 1977 yang mengemukakan bahwa pada tumbuhan Angiospermae, stomata pada sisi abaksial umumnya dijumpai lebih banyak dibanding sisi adaksialnya. Kemudian tumbuhan sidaguri pada sisi abaksialnya dijumpai kerapatan stomata tertinggi dibanding kedua tumbuhan lainnya. Kerapatan stomata diklasifikasikan menjadi kerapatan rendah dengan ukuran kurang dari 300 mm kuadrat, sedangkan kerapatan sedang yaitu dengan ukuran 300 hingga 500 mm kuadrat, dan kerapatan tinggi yaitu lebih dari 500 mm kuadrat. Kemudian nilai kerapatan stomata pada kedua sisi daun tumbuhan pungpulutan dan sisi adaksial daun tumbuhan pulutan dan sidaguri termasuk ke dalam kisaran rendah, sedangkan kerapatan stomata pada sisi abaksial daun tumbuhan pulutan dan sidaguri berada dalam kisaran sedang. Selanjutnya, mari kita amati pada tabel kedua, yaitu perbandingan ukuran panjang dan lebar stomata daun 3 spesies famili Malvaceae. Dapat kita lihat pada tumbuhan pungpulutan memiliki panjang stomata 9 mikrometer, kemudian lebar stomata 5 mikrometer, sedangkan pulutan memiliki panjang stomata 7 mikrometer dan lebar stomata 5 mikrometer. Yang terakhir pada sidaguri memiliki panjang stomata 5 mikrometer dan lebar stomata 4 mikrometer. Ukuran stomata diklasifikasikan menjadi 3, yaitu stomata ukuran kurang panjang atau kurang dari 20 mikrometer, kemudian panjang yaitu 20 hingga 25 mikrometer, dan sangat panjang yaitu lebih dari 25 mikrometer menurut Hidayati 2009. Ukuran stomata ketiga spesies tumbuhan famili Malvaceae ini termasuk ke dalam kategori ukuran stomata kurang panjang karena ukuran stomata ketiga spesies ini kurang dari 20 mikrometer. Untuk ukuran stomata terbesar dijumpai pada pungpulutan yaitu 9 mikrometer kali 5 mikrometer, sedangkan ukuran stomata terkecil dimiliki oleh sidaguri yaitu 5 mikrometer dikali 4 mikrometer. Hasil pengamatan berikutnya yaitu mengenai mesofil daun. Dapat kita perhatikan terlebih dahulu pada gambar 7 terdapat sayatan transversal daun pungpulutan atau Urinalobata dengan perbesaran 400 kali. Nah, pada gambar tersebut sudah ditunjukkan bagian epidermis, palisade, dan bunga karang. Kemudian gambar di bawahnya yaitu sayatan transversal daun pulutan atau Sida glutinosa dengan perbesaran 400 kali. Pada gambar tersebut ditunjukkan bagian epidermis, kemudian di bawahnya terdapat palisade, di bawahnya lagi terdapat bunga karang, dan di bagian akhir ditunjukkan bagian trikoma. Nah, kembali pada mesofil daun, pada sayatan transversal menunjukkan bahwa jaringan mesofil pada ketiga spesies tumbuhan yang diteliti
terdiferensiasi menjadi parenkim palisade dan parenkim bunga karang. Kemudian lapisan palisade yang dimiliki oleh ketiga spesies tumbuhan memiliki sifat bifasial, yaitu hanya terdapat pada satu sisi adaksial. Berikutnya, jaringan palisade pada pungpulutan terdiri dari selapis sel, sedangkan pada pulutan dan sidaguri masing-masing tersusun atas 3 hingga 5 lapis sel dan 4 hingga 6 lapis sel. Oke, pada tabel ketiga ini dapat kita amati mengenai ukuran ketebalan jaringan penyusun daun dan jumlah lapisan sel palisade. Yaitu pada pungpulutan terdapat ketebalan epidermis 11,1, kemudian tebal palisade 31,9, tebal bunga karang 25,3, tebal daun 85,5 dengan jumlah sel yaitu 1 lapis. Kemudian pada pulutan memiliki tebal epidermis 16,7, tebal palisade 34,4, tebal bunga karang 17,0, kemudian tebal daun 108,3 dengan jumlah sel palisade 3 hingga 5 lapis. Yang terakhir yaitu sidaguri memiliki tebal epidermis 46,1, tebal palisade 86,1, kemudian terdapat 27,5 untuk tebal bunga karang, kemudian 159,7 tebal daun, dan memiliki 4 hingga 6 lapis sel palisade. Dari tabel 3, kita dapat tahu bahwa tumbuhan sidaguri memiliki tebal daun lebih besar dari spesies lainnya. Pada spesies ini, ketebalan epidermis, palisade, dan bunga karang lebih besar dari 2 spesies lainnya, sehingga spesies ini memiliki tebal daun yang lebih besar. Kemudian, intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan tanaman beradaptasi dengan memiliki helaian daun menjadi lebih tebal. Hal ini sesuai dengan adaptasi tumbuhan sidaguri, di mana tumbuhan ini berada pada habitat yang terpapar cahaya matahari langsung, sehingga memiliki tebal daun yang paling besar. Sedangkan tumbuhan pungpulutan tumbuh di habitat ternaung sehingga memiliki helaian daun yang paling tipis. Kemudian pada tabel 3 terlihat bahwa semakin banyak jumlah lapisan sel parenkim palisade, maka helaian daun semakin tebal. Bab berikutnya kita menuju pada fakta unik yang dimiliki oleh artikel jurnal. Yang pertama yaitu nilai kerapatan stomata dipengaruhi oleh besarnya ukuran stomata. Semakin besar ukuran stomata, maka nilai kerapatan stomata semakin kecil. Selanjutnya, kerapatan stomata berkaitan dengan ketahanan terhadap cekaman kekeringan. Kemudian, nilai kerapatan stomata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Selain itu, semakin tinggi intensitas cahaya, kerapatan stomata di kedua permukaan daun juga semakin meningkat. Fakta unik berikutnya, tumbuhan yang tumbuh pada lingkungan kering dan di bawah cahaya dengan intensitas tinggi cenderung memiliki ukuran stomata yang kecil dibandingkan dengan yang hidup pada lingkungan yang basah dan terlindungi. Fakta unik terakhir yaitu intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan tanaman beradaptasi dengan memiliki helaian daun menjadi lebih tebal. Baik, dari pembahasan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, anatomi daun ketiga spesies anggota famili Malvaceae, yaitu pungpulutan atau Orena lobata, kemudian pulutan atau Sida glutinosa, dan Sidaguri atau Sida rhombifolia, memiliki karakter anatomi yang beragam. Kemudian kedua, ketiga spesies memiliki tipe stomata anomositik. Ketiga, pungpulutan dan pulutan memiliki bentuk sel epidermis yang sama, yaitu berombak, sedangkan Sidaguri memiliki bentuk sel epidermis poligonal. Kesimpulan keempat, yaitu pada pungpulutan dan pulutan dijumpai trikoma tipe non-glandular, sedangkan pada Sidaguri dijumpai trikoma tipe non-glandular dan glandular. Kemudian kesimpulan terakhir,
Dari hasil pengamatan sediaan transversal daun ketiga jenis tumbuhan dijumpai selapis jaringan epidermis. Nah, jaringan palisade dan pungpulutan terdiri atas lapis sel, sedangkan pada pulutan dan sidaguri, jaringan palisade masing-masing terdiri atas 3 hingga 5 lapisan sel dan 4 hingga 6 lapisan sel. Baik, cukup sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.